Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pembiasan cahaya. Juga kita sudah merumuskan atau membuktikan persamaan hukum Snell tentang pembiasan cahaya. Kita juga sudah membahas pembiasan pada kaca plan paralel atau lapisan sejajar. Kita juga sudah membahas pembiasan pada prisma. Ya. Kali ini kita akan lanjutkan dengan membahas lensa. Ya, pembiasan pada lensa. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 2, silahkan dicek ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Oke, jadi di pertemuan ini kita akan membahas lensa cembung dan lensa cekung, ya. Yakni kita akan mengkaji atau membahas definisi lensa cembung dan lensa cekung, kemudian membahas sinar-sinar istimewanya masing-masing ya, baik pada lensa cembung maupun lensa cekung. Kemudian bagaimana pembentukan bayangan pada lensa cembung atau cekung. Dan terakhir adalah kita akan membahas rumus-rumusnya. Ya. Bagian pertama, definisi. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang permukaan. Misalnya, lensa berbentuk bola atau disebut juga lensa sferis, seperti ini. Jadi kalau kita bagi tengah, maka ada dua bidang yang membatasinya. Secara umum ada dua jenis lensa, ya. Pertama, lensa cembung, disebut juga lensa konveks, ya, yaitu lensa yang bagian tengah lebih tebal dari tepinya. Lensa tadi ini benda bening ya, sehingga sinar atau cahaya bisa menembusnya. Maka disitulah terjadi pembiasan. Jadi lensa cembung adalah bagian tengahnya lebih tebal dari tepinya. Ya, lensa cembung bentuknya seperti ini, yang warna biru ini. Bagian tengah lebih tebal dibanding kedua tepinya. Ya, maka kalau kita lewatkan berkas-berkas sinar sejajar sumbu utama, jadi ini sumbu utama yang tegak lurus dengan lensa, ya, yang di tengah-tengah ini adalah sumbu utama. Kalau kita tembakkan atau kita jalankan berkas-berkas sinar sejajar pada yang sejajar sumbu utama, maka sinar-sinar biasnya akan melalui suatu titik. Sinar-sinar biasnya akan melalui suatu titik. Titik ini disebut sebagai titik fokus. Ya, ini disebut sebagai titik fokus lensa cembung. Nah, ini adalah titiknya kita sebut f1. Jarak titik fokus terhadap lensa disebut sebagai jarak fokus. Ya. Kalau kita tinjau suatu titik lagi di sini yang jaraknya sama dengan jarak fokus, maka ini disebut sebagai titik fokus juga, tapi ini titik fokus pasif. Ini titik fokus aktif f1, f2 adalah titik fokus pasif, ya. Ini f, ini juga jaraknya sama f, jarak fokus juga. Oke. Maka ya, kita bisa lihat nih sinar-sinar bias ini terkumpul pada suatu titik yang disebut dengan titik fokus. Maka lensa cembung disebut juga lensa konvergen, yaitu lensa yang mengumpulkan sinar. Ini sinar terkumpul pada suatu titik. Ya, lensa cembung disebut juga lensa konvergen. Karena titik fokusnya ini nyata ya di belakang lensa, nyata nih ya di belakang lensa, maka titik fokus lensa cembung itu bernilai positif ya. Kedua adalah lensa cekung, disebut juga konkav, yaitu lensa yang bagian tengah lebih tipis dari tepinya. Seperti inilah lensa cekung, jadi bagian tengah lebih tipis dari kedua tepinya. Dan kalau kita jalankan berkas-berkas sinar sejajar sumbu utama, ya, maka sinar-sinar biasnya menyebar seperti ini. Ya, jadi ini sinar-sinar biasnya menyebar dan seakan-akan berasal dari suatu titik di depan lensa. Ya, misal sinar-sinar bias ini
yang menyebar ini kalau kita tarik, ya, tarik perpanjangan sinar-sinar biasnya, itu seakan-akan berasal dari suatu titik di depan lensa, ya. Nah, titik inilah disebut sebagai titik fokus lensa cekung, ya. Titik fokus lensa cekung, ini f1, ini titik fokus aktifnya. Sehingga ini adalah jarak fokusnya dari sini ke sini. Kalau kita buat juga jarak yang sama sebagai jarak fokus juga di sini, ini titik kita sebut titik f2, ini juga titik fokus tapi titik fokus pasif, ya. Jadi titik fokus aktif lensa cekung itu di depan lensa, titik fokus pasifnya di belakang lensa. Ya, jadi ini sebagai jarak fokus F, ini juga F juga, jarak fokus juga. Oke, sinar-sinar biasnya ini menyebar, maka lensa cekung disebut juga lensa divergen, yaitu menyebarkan sinar. Ya. Dan karena titik fokusnya di depan lensa, dan ini adalah maya, ya karena ini seakan-akan berasal dari suatu titik di sini. Ini adalah maya di depan lensa, maka jarak fokus lensa cekung bernilai positif. Tadi jarak fokus lensa cekung itu bernilai negatif. Tadi yang lensa cembung itu bernilai positif, ya. Kalau yang cekung bernilai negatif. Oke, kita sudah tahu bahwa secara umum ada dua jenis lensa, lensa cekung dan lensa cembung. Ini masih bisa kita bagi lagi, ya. Masih bisa kita bagi lagi. Lensa cembung misalnya itu bisa dibagi tiga, ya, yaitu kedua permukaannya cembung disebut bikonkaf, ya, atau satu permukaan cembung, satu permukaan cekung disebut konveks konkaf, ya, atau satu cembung, satunya datar disebut ya plane konveks, ya. Jadi cembung tadi adalah konveks, ya, sedangkan cekung konkav, ya. Jadi ini bikonveks, dua cembung, ya, konveks konkav, plane konveks. Begitupun lensa cekung bisa dibagi tiga juga, yaitu cekung disebut bikonkav, cembung cekung disebut konveks konkav, atau cekung datar disebut plane konkav. Ya, ini pembagiannya lebih detail lagi. Berikutnya kita masuk pada sinar-sinar istimewa. Sebagaimana pada cermin, pada lensa juga memiliki sinar-sinar istimewa, yakni sinar-sinar yang berperilaku khusus ketika melalui lensa. Ya, ada pembiasan khusus. Pertama, pada lensa cembung, sinar-sinar istimewanya juga ada tiga, sebagaimana pada cermin juga ada tiga. Ya, sinar istimewa yang pertama, ya, sinar datang sejajar sumbu utama, ya, akan dibiaskan melalui titik fokus aktif. Jadi titik fokus aktif lensa cembung itu di belakang lensa, titik fokus pasifnya di depan lensa. Ini nyata di sini, ya. Oke. Jadi sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utama, ya, dibiaskan melalui titik fokus aktif F1. F1 ini titik fokus aktif, ya. Ini 2 kali lipatnya, ya, atau jari-jari kelengkungan juga boleh. Ini juga 2 kali lipatnya atau jari-jari kelengkungan, ya. Ini sinar istimewa pertama. Sinar istimewa kedua, ya. Sinar datang melalui titik fokus sinar datang melalui titik fokus pasif F2, ya. Jadi sinar datang melalui titik fokus pasif F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga, ya, sinar datang, ya, melalui titik tengah ini, ya, titik tengah lensa, ya, maka diteruskan tanpa dibiaskan atau tanpa dibelokkan, ya. Oke. Maka sebenarnya, ya, perilaku sinar-sinar istimewa ini tidak lepas dari hukum Snell tentang pembiasan, ya. Kalau kita buat garis normalnya di sini, ini kan garis normalnya gini, ya. Nah, maka ini kan dibiaskan mendekati garis normal, ya. Begitupun ini sinar biasnya, garis normalnya ini, ya, maka dia dibiaskan juga mendekati garis normal. Nah, kalau ini kenapa gini? Karena garis normalnya sejajar nih dengan sinar datangnya, ya. Maka dia, ya,
diteruskan tanpa dibelokkan. Karena garis normalnya sejajar dengan sinar datang. Ini sebenarnya tidak lepas dari hukum Snell tentang pembiasan. Ya, oke. Berikutnya lensa cekung. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, ya, dibiaskan seakan-akan dari titik fokus aktif f1. Jadi titik fokus aktif lensa cekung itu di depan cermin, titik fokus pasifnya di belakang cermin, ya. Jadi sinar biasnya seakan-akan ya berasal dari titik fokus aktif. Dan ini kalau kita gambarkan garis normalnya kan gini ya. Nah, ini dibiaskan mendekati garis normal juga nih, ya. Kemudian sinar istimewa yang kedua, sinar datang ya menuju titik fokus pasif F2 itu akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini kalau kita gambarkan garis normalnya ini gini. Nah, dibiaskan mendekati garis normal juga ya. Dan sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik tengah ini akan dibiaskan tanpa dibelokkan. Ini sama dengan tadi ya, sinar lensa cembung tadi. Inilah sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Berikutnya kita masuk pada pembentukan bayangan. Pertama pada lensa cembung dulu ya. Kita mau melukiskan pembentukan bayangannya dan kita bisa gunakan sinar-sinar istimewa tadi. Ya, sinar-sinar istimewa tadi dan perpotongannya di mana disitulah bayangan terbentuk. Oke, ini di depan cermin, ini di belakang cermin. Oke, misalnya ada bendanya ini ya, bendanya ini berada di ya 2 kali jarak fokusnya ya. 2 kali jarak fokusnya atau di pusat kelengkungan ya. Di pusat kelengkungan. Nah, ini kalau kita pakai 3 sinar istimewa tadi, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus aktif F1, sinar datang melalui titik fokus pasif F2 dibiaskan sejajar sumbu utama, dan sinar datang di tengah tadi diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, perpotongannya di sini. Ya, maka disinilah bayangan terbentuk. Dan ini jelas bahwa bayangannya terbalik. Ya, bayangannya terbalik nih. Karena di bawah sumbu utama. Ya, bayangannya terbalik. Dan ini berada di 2 kali jarak fokus F1. Ini jarak, jadi jaraknya sama ya. Dengan bendanya nih, terhadap lensa. Oke. Maka ini jelas bayangannya nyata. Nyata nih ya, bayangannya nyata karena dibentuk oleh perpotongan sinar biasnya, sinar bias yang nyata ya. Ini kalau kita pasang layar di sini maka bayangan ini akan tertangkap ya karena dia nyata. Jadi di belakang lensa ini nyata ya. Oke, dan ini terbalik jelas ya dan sama besar ya, sama besar. Sama besar. Kalau bendanya berada di 2 kali jarak fokusnya ternyata bayangannya sama besar ya. Nah, sekarang kalau bendanya kita geser berada di depan ya titik fokus pasif ya di sini. Ini bendanya. Jadi warna biru ini benda, yang warna kuning bayangan ya. Kalau bendanya di sini ya, kalau kita gambar lagi sinar-sinar istimewanya, ini sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus, kemudian ya kemudian ini ya ada sinar datang melalui tengah maka akan dibiaskan juga gini ya. Oke. Nah, dibiaskan juga tanpa dibelokkan. Nah, kemudian kalau kita tambah lagi sinar di sini, ya. Nah, gini ya. Oke. Seakan-akan dari titik fokus F2 gitu ya. Nah, maka dibiaskan sejajar sumbu utama, ya. Oke, ini perpotongannya di mana? Perpotongannya itu ada di sini, di depan lensa. Ini kalau kita tarik perpanjangan sinar-sinar biasnya, ya, maka akan berpotongan di sini. Nah, karena ini terbentuk dari maka bayangannya terbentuk di sini. Nah, karena bayangan ini terbentuk dari perpanjangan sinar-sinar bias, maka ini bayangannya maya. Ya, jadi di depan lensa itu maya. Ini bayangannya maya di sini ya. Ini bayangannya maya, tegak ya, di atas sumbu utama ini tegak. Kalau ini tadi terbalik ya, ini tegak dan diperbesar ya, diperbesar. Ini bendanya, ini bayangannya. Nah, dari pembentukan bayangan tadi, 2 contoh tadi, kita bisa mengatakan bahwa ya, bayangan pada lensa cembung itu berbeda-beda tergantung letak bendanya di mana.
ya letak bendanya di mana. Bayangannya bisa berbeda. Nah, maka di sini kita buat kesimpulannya atau rangkuman ya. Ini kita sebut ini, kita bagi saja ya ruang-ruangnya ini. Ruang 1 di sini, ruang 2 di sini, ruang 3 di sini. Jadi ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 di belakang lensa. Ya. Nah ini kesimpulannya nih. Silakan adik-adik buktikan sendiri benar atau tidaknya ini. Silakan digambar ya, gambarnya seperti tadi menggunakan sinar-sinar istimewa. Dan perpotongannya, disitulah pembentukan bayangannya ya. Oke. Nah ini ya. Kita mulai dari bawah, kalau bendanya berada di ruang 3, maka bayangannya nyata, terbalik dan diperkecil. Dan bayangannya tentu di belakang lensa ya, karena nyata. Kemudian kalau bendanya berada di pusat kelengkungan, nah ini tadi nih yang kita gambarkan ya, di pusat kelengkungan tadi bendanya ya, di 2F2. Maka bayangannya nyata, terbalik dan sama besar dengan bendanya, tadi kan, di belakang lensa. Nah kalau bendanya berada di ruang 2, maka dia bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar di belakang lensa bayangannya ya karena nyata. Nah, kalau bendanya berada di titik fokus F2, titik fokus pasif ya, ternyata bayangannya maya, tegak dan diperbesar, dan kalau maya tentu di depan lensa. Kemudian kalau di ruang 1 ini tadi yang kita contohkan, tadi contoh yang tadi adalah contoh untuk 4 dan 1 ya. Nah, 1 tadi jelas bayangannya maya, tegak dan diperbesar dan bayangannya di depan lensa ya. Jadi kalau maya di depan lensa. Oke, tadi yang kita gambarkan hanya 1 dan 4 ya. Untuk 2, 3, dan 5-nya silakan adik-adik gambarkan sendiri dan lihat benar nggak nih kesimpulan ini. Nah, apa artinya? Bahwa semua bayangan maya selalu dibentuk di ya lensa. Jadi semua bayangan maya yang dibentuk di lensa cembung ini selalu tegak terhadap bendanya. Ya. Jadi semua bayangan maya itu selalu tegak terhadap bendanya. Kenapa? Karena dia berada di depan lensa dan di atas sumbu utama ya. Maka dia tegak terhadap bendanya. Sedangkan semua bayangan nyata ya yang dibentuk lensa cembung ini pasti terbalik terhadap bendanya dan dia tadi di belakang lensa karena dia di bawah sumbu utama ya. Maka dia terbalik terhadap bendanya. Berikutnya pembentukan bayangan pada lensa cekung ya. Ini kita gambarkan kalau bendanya berada di sini di pusat kelengkungan ya. Kita pakai 3 sinar istimewa tadi. Ini sejajar sumbu utama dibiaskan seakan-akan dari titik fokus aktif F1. Kemudian sinar datang menuju titik fokus F2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian sinar datang melalui titik tengah ini akan dibiaskan tanpa dibelokkan ya. Nah, perpotongannya di mana? Perpotongannya ternyata ada di perpanjangan sinar-sinar biasnya ya. Kalau kita buat perpanjangan sinar-sinar biasnya, ini berada di sini perpotongannya. Sila bayangan terbentuk. Ya, bayangan terbentuk dan jelas ini adalah maya. Ya, maya karena terbentuk dari perpanjangan sinar-sinar bias. Kalau kita simpan layar di sini nggak ditangkap nih bayangan ini karena ini maya. Dan dia tegak ya, tegak di atas sumbu utama ya, tegak dan diperkecil. Ini benda ini kalau kita geser-geser, apakah dia mendekati lensa atau menjauhi lensa, ternyata bayangannya selalu maya, tegak dan diperkecil. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, tapi bisa saja nanti kalau diperoleh hasil eksperimen bayangannya bisa berbeda, tapi rata-rata kalau kita geser-geser ini bayangannya selalu maya, tegak dan diperkecil. Tapi kita nggak tahu, bisa saja nanti berbeda ya. Tapi biasanya maya, tegak dan diperkecil. Dan ketika kita geser-geser ini, kesimpulan yang kita dapatkan ya, ketika kita geser-geser benda, kesimpulan yang kita dapatkan, makin dekat benda dengan lensa, makin besar bayangan yang dihasilkan. Kalau kita dekatkan, maka bendanya juga makin besar. Maka bayangannya juga makin besar ya. Oke, terakhir kita membahas rumus-rumusnya atau persamaan-persamaannya. Persamaan-persamaan atau rumus-rumus pada lensa itu mirip dengan cermin. Sesungguhnya mirip dengan cermin. Ya, ada 2 persamaan yang kita sudah bahas pada materi cermin. Itu persamaan dasar hubungan antara jarak benda, jarak bayangan dan jarak fokus. Kemudian persamaan pembesaran linear ya. Tinggi bayangan per tinggi benda atau sama dengan negatif jarak bayangan per jarak benda ini. Nah, ini berlaku juga untuk lensa ya. Oke. Adapun keterangan-keterangan atau catatan-catatannya ya.
Ini tentang tanda ya, positif negatif. Oke. Maka ini jarak benda, P jarak benda ya, itu bernilai positif kalau benda berada di depan lensa. Ya, baik cekung atau cembung. Kemudian dia bernilai negatif kalau benda di belakang lensa. Ya, jarak bendanya berada di belakang lensa, baik cekung atau cembung. Jarak bayangan itu bernilai positif kalau bayangan berada di belakang lensa atau nyata. Jadi kalau nyata dia positif ya, dan tentu di belakang lensa. Kemudian jarak bayangan itu kita beri tanda negatif kalau bayangan di depan lensa. Dan artinya ini maya ya. Jarak fokus lensa cembung itu positif. Karena tadi jarak fokusnya dalam tanda kutip nyata ya. Sedangkan lensa cekung itu negatif karena tadi dalam tanda kutip dia maya ya, jarak fokusnya, titik fokus aktifnya dalam tanda kutip ya, maya. Oke, jadi ini positif, ini negatif. Kemudian tinggi bayangan itu kita beri tanda positif kalau bayangannya tegak dan kalau tegak artinya maya. Dan kita beri tanda negatif kalau dia terbalik ya, artinya nyata. Kemudian pembesarannya dia negatif kalau nyata, positif kalau maya. Ini mirip dengan cermin ya. Oke, kemudian ada besaran tambahan ya, besaran tambahan namanya kuat lensa. Kuat lensa ya. Yaitu kemampuan suatu lensa untuk mengumpulkan atau menyebarkan berkas sinar yang diterimanya. Kalau lensa cembung berarti kemampuan lensa untuk mengumpulkan. Kalau lensa cekung tadi kemampuan sinar untuk menyebarkan atau menghamburkan ya. Oke, itu kuat lensa. Rumusnya gimana? Kuat lensa adalah seper jarak fokus. Seper jarak fokus ya. Nah, satuannya adalah dioptri. Jadi seper jarak fokus, seper meter ya, atau seper sentimeter, seper satuan panjang, atau dioptri. Bagaimana kalau ada beberapa lensa? Kalau ada beberapa lensa, maka kita bisa menentukan daya atau kuat lensa total. Ya, kuat lensa total. Jadi ada lensa gabungan ya, beberapa lensa. Maka ya, kuat lensa gabungan adalah kuat lensa 1 tambah kuat lensa 2 dan seterusnya. Kuat lensa gabungan itu sama dengan seper jarak fokus gabungan ya. Seper F1 tambah seper F2 dan seterusnya. Oke. Oke, inilah materi kita tentang lensa, lensa cembung dan lensa cekung. Di konten berikutnya kita akan coba membahas beberapa soal tentang ini. Jadi tetap stay di channel ini.